Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novel Hamidi di Nusa Kartareka Channel. Di sini, pertama-tama saya ucapkan dulu selamat tahun baru 2025. Ini saya akan mendemonstrasikan misalnya rumah tipe 36. Kita memiliki tanah dengan luasan 70 meter persegi dan di kiri kanan atau belakang sudah ada bangunan existing ya. Oke ya, ini saya buat record ya. Kecepatannya ini sedikit saya cepatkan sekitar 1,5 speed. Ini pertama, ini kita bikin luas tanahnya sekitar 6 ya, lebar 6 sampai panjang 14 dan luas bangunan 6 kali 7, 6 lebar 7 ke belakang. Oke, ini saya bikin pertama saya bikin kolomnya 15 kali 5 penampang kolom ya, 15 kali 5 cm, dan saya bikin manual denahnya di SketchUp ya. Biasanya orang tuh banyak itu ada yang membuat denah dari AutoCAD dan diekspor ke SketchUp. Itu tergantung masing-masing dari drafter ya. Apabila mereka sudah terbiasa di SketchUp di AutoCAD atau di SketchUp, itu mereka akan sangat cepat dan efektif. Antara Revit, ArchiCAD dan SketchUp itu kadang orang banyak membanding-bandingkan. Itu sebenarnya tergantung pilot masing-masing lah. Tergantung si drafter, apakah dia udah terbiasa di SketchUp, di Revit, atau di ArchiCAD. Kalau saya itu terbiasa di SketchUp karena sangat efektif. Selama 6 tahun, 7 tahun saya atau 8 tahunan saya telah lulus dari kuliah. Ada proyek-proyek swasta, negeri. Kadang itu yang membutuhkan gambar 3D, saya bikin SketchUp, dan itu sudah terbiasa. Kadang itu kan kelemahan SketchUp itu convert buat untuk dijadikan ke PDF itu yang sangat kurang efisien, agak sedikit memakan waktu. Kalau aplikasi lain seperti Revit dan ArchiCAD itu kan udah ada, tinggal misalnya nih kita bikin 2D, langsung kita convert jadi 3D dan bisa kita lihat langsung dimensi-dimensinya, ukurannya, dan langsung kita output ke PDF. Kalau SketchUp itu kan dari aplikasi SKP-nya dulu, baru kita send to layout. Itulah mengapa anak sipil, kebanyakan anak sipil banyak menggunakan SketchUp, termasuk saya. Panggilan saya untuk kalian, untuk audiens itu, kalau laki-laki itu mitra kun dan perempuan itu mitra jam. Oke, sambil bercerita saya lanjut ya. Di sini, saya bikin dan sekarang nih banyak plugin di SketchUp itu yang memudahkan dan mengefisiensi pekerjaan seperti debug, profile builder, curing array, banyak lagi. Match column, bisa pakai debug wall ya. Ini penampang untuk pintu. Saya bikin pintu denahnya. Ini nanti bisa di convert langsung. Kita bikin denah nih kan, langsung kita convert ke jadi 3D bisa. Nih. Langsung kan. Tapi kalau untuk settingan untuk jendelanya nggak bisa, karena untuk ketinggian dari elevasi lantai 0 itu nggak ada dibikin di settingan. Tapi kalau pintu ada tuh, dari 0 sampai tinggi berapa pintu ada. Nah, saya bikin cuman pintu, penampang pintunya aja. Oke, ini saya convert lagi, kita ambil as, saya bikin apa nih namanya nih, fondasi ya. Nah, ini saya memakai profile builder. Ini bentuk penampangnya. Nih, kita lihat saja, sekali klik itu jadi semuanya. Ini saya pakai fondasi setengah bentuk kali karena kita nggak mungkin menggali tanah
orang yang sudah ada atau tanah existing orang di samping dan di belakang. Nih, nah, baru yang di tengahnya saya pakai itu pondasi batu kali full tinggi, lebar atas 30, lebar bawah 60. Oke. Oke guys. Nah ini. Lalu saya rapiin lagi. Saya rapiin lagi. Terus saya copyin di atasnya untuk as tampangnya. As tampang itu saya bikin tingginya 15 cm ya. Oke, gitu. Saya buat lantai kerja lagi. Lantai kerja sekitar 5 cm. Jadi luas tinggi antara penampang dan lantai kerja itu sekitar 20 cm. Oh, saya bikin dulu. Saya tambahin lebar kiri dan kanan as tampangnya menjadi 30 cm. Itu tergantung apa ya, standarnya. Ada yang 80, ada yang 70, ada yang 100. Itu tergantung kondisi tanah di masing-masing rumah yang akan kita bangun. Dan ini mungkin saya memakai rumah tipe 36, palingan itu tinggi kolom paling 3,5 rata-rata ya, standar ya. Dan untuk penampang lebar balok dan slope itu tinggi 20, lebar 15 cm. Untuk pondasi batu kali dengan diameter atau penampang dimensi atasnya 30 cm dan bawahnya 60, itu saya rasa sudah cukup untuk bangunan tipe 36 ini. Nih, saya copy, lalu saya bikin. Kenapa saya bikin timunannya juga seperti ini? Agar nanti semua kerjaan saya jika dihitung ke RAB nanti bisa langsung rapi. Jika saya convert ke layout di timunan, untuk sebenarnya ini bukan timunan sih, harusnya ini bukan timunan, ini masih tanah tanah existing ya. Sebenarnya ini kan nggak tanah ini kan nggak kita gali, yang kita gali kan cuma fondasi. Ini masih jadi tanah existing. Oke. Saya bikin timunan ya, selesai. Ini existing. Paling kalau kayak gini, kalau memang tanah itu nolnya di atas penampang, atau nih kondisinya rumahnya nggak mungkin. Ini elevasi nolnya di atas bibir atas fondasi batu kali ya. Ini masih saya bikin penampangnya. Oh ya, ini baru ini sebenarnya ini timunan bekas galian, karena tepian bentuk fondasi itu kan trapesium itu. Ini makanya ini yang putih itu banyak kubikasi tanah yang kita gali, nanti kita timbun lagi, itu jadi namanya timunan bekas galian. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini kan sudah kita grup nih, tanah bekas galian yang kita gali lagi dan kita timbun lagi ke area fondasi yang kita gali tadi. Ini, seperti ini. Ini kan tanah existing nih. Nah, kita ratain lagi tingginya dengan bibir atas fondasi batu kali. Oke, seperti ini. Dan kita tarik ke dinding dari bangunan ke as fondasi yang kita buat. Seperti itu. Itu kan, nah itu sebenarnya kan yang bawah ini kan gunanya itu untuk slope ya. Jadi saya bikin gambar itu 20 cm tebal, gambar untuk slope-nya agar nanti memudahkan saya untuk mengatur ketinggian dari bangunan tersebut. Saya rapiin dulu pintunya. Pintu kan standar tinggi kan 2,1 meter gitu.
1 cm saya naikin dikit untuk pintu kan, itu biasanya kan di atas di atas lantai di gambar itu biasanya untuk keramik tuh saya bikin 1 cm lah. Saya bikin itu, lalu bikin untuk lubang untuk kusen dindingnya dan ventilasi. Saya keluarin, saya push, saya pull, lalu bikin manual kisi-kisi atau ventilasi udaranya. Oke. Saya pindahkan itu kisi-kisi lebar ventilasi atau jendela kusennya. Untuk 2 jendela 1,2 meter dan tingginya 1,2 meter juga. Itu saya pakai apa namanya tuh? Aplikasi untuk stretch Aredo Scale. Supaya apabila kita skala penampangnya nggak ikut bergeser dimensinya. Itu pakai Aredo Scale. Oke. Masih dengan membuat ventilasi sudah sah. Itu biasanya itu kebanyakan anak-anak sipil kalau memakai SketchUp itu kadang satu penampang, satu gambar yang dia bikin seperti misalnya bikin pintu, bikin ventilasi atau bikin kusen, kadang mereka lupa untuk menggrup satu komponen yang telah mereka buat. Itu harusnya dibikin grup apabila ketika kita sudah selesai membuat satu komponen ya, agar file kita nggak berantakan dan rapi. Lalu saya bikin ini apa namanya, plafon tuh tebalnya 1 cm ya. Untuk gypsum biasanya itu kan ada gypsum 4 mili, 6 mili, gypsum 4, 6 dan 9 mili atau triplek ya. Ini pakai yang 9 mili. Lalu saya rapiin. Ini saya bikin lantai dulu, sorry. Saya bikin lantai dulu. Lantai 1 cm, rapiin antara transisi antara ruang keluarga dan ruang kamar tidur. Saya rapiin semuanya dulu. Dan ini untuk ke toilet atau kamar mandi disambung. Biasanya kalau untuk kamar mandi itu turun ya dari lantai rumah, elevasinya sekitar 5 cm atau 4 cm. Oke, saya rapin dulu. Oke, bikin lantai untuk teras ya. Bikin transisi yang lagi antara teras dan ruang tamu. Oke, saya fill dengan keramik warna hitam dulu. Oke, lagi ini ya. Pintu saya ambil tuh, biasanya itu kadang aset kita kan biasanya anak-anak sipil tuh atau anak arsitek ambil di warehouse ya kalau dari SketchUp. Kalau saya enggak, ini semua aset seperti kusen, pintu, kaca, jendela, ventilasi itu udah saya kumpulkan ya. Untuk bagian kusen-kusen udah saya kumpulkan di aset saya sendiri. Nanti agar di saat saya membuat atau membuat gambar, aset apabila internet mati itu tinggal kita copy paste aja ke file yang sedang kita kerjakan dan memudahkan efisiensi sebuah pekerjaan juga ya. Itu kan kadang komponen-komponen dari warehouse kadang itu kan nggak sesuai dengan dimensi gambar yang kita bikin, makanya saya rapiin dulu, saya edit dulu, edit pintunya sesuai dengan
dimensi pintu yang gambar sekarang kita bikin. Oke, ini rapiin lagi, fill lagi. Nah, itu kan kadang seperti itu kaca, kadang kacanya nyatu kayak kusen. Saya hapus dulu, bikin kaca baru lagi. Oke, kadang itu kesalahan dari gambar-gambar yang ada di warehouse, itu berantakan, gambarnya nggak grup. Kasih lagi, saya grup lagi. Oke, dan dirapiin lagi, ditaruh ke tengah lagi. Tuh. Lalu pintu saya tarik ke tempatnya, dinding. Nah, itu kan seperti kelihatan lebar tinggi pintu nggak sama dengan penempang dinding yang kita butuhkan. Oke, makanya kalau pakai plugin skala dari SketchUp itu kadang penampang dari kusennya itu juga ikut ikut terskala. Kalau kita pakai plugin Retro Scale tuh enggak, dia ngambil stretch scale-nya dari tengah. Nah, itu enggak ke skala dimensi dari penampang komponen gambar yang kita bikin. Rapin lagi itu pintu, rapin lagi itu teman-teman. Kadang itu gambar-gambar yang kita ambil di RS tuh mereka gambarnya bukan pecah sih, berantakan, nggak sesuai dengan skala dan dimensi yang kita butuhkan. Lihat nih ya, kita pakai Retro Scale, dimensi ke atasnya pas dan ke samping juga pas. Itu dia cuman nge-stretch bagian middle atau tengah dari komponen tersebut. Oke. Ini saya copy lagi ke semua pintu yang ada di rumah tersebut. Bentar, saya mau minum dulu guys. Oke, lalu jendelanya tuh saya buka sedikit. Ini kenapa ya? Ya, saya ambil pintu toilet ya. Pintu toilet kalau di atas itu simple ya, dan filenya nggak cukup besar. Tinggal saya copyin, terus saya scale lagi. Oke, Retro Scale. Oke. Pintunya warna biru, nanti saya mudahin dikit warnanya tuh, turunin tone-nya. Oke. Itu pakai pintu toilet yang standar ya, yang pakai PVC ya, yang harganya 250 sampai 350 ribu satu unitnya. Oke. Itu pintunya biasanya itu kadang orang kan pakai kayu, dipahat, dibikin manual. Kadang ada pintu yang dilapisi dengan multiplex tebal 15 atau tebal 12 dua lapis, lalu dilapis dengan HPL. Biasa sekarang nih kebanyakan kalau kantor bikin pintu tuh dilapisi dengan HPL. HPL itu high laminating pressure yang merek Taco ya. Ada lagi kata yang brand cukup langganan dipakai sama orang di Indonesia. Oke, lantai toiletnya sudah saya kurangi elevasinya, sudah. Lalu saya bikin plafonnya pakai gypsum ya. Ini apa nih? Saya bikin ini plafonnya pakai gypsum. Ya, rangkanya dulu, rangka plafon itu pakai
pakai plugin biasa, kebanyakan orang pakai 1001 bit. Kan, kalau ada plugin nih kerjaan anak teknik sipil, kalau mau membuat gambar 3D di SketchUp itu sangat terbantu sekali untuk efisiensi waktu ya. Itu penampang biasanya itu pakai furing ya, atau pakai hollow, tinggi 40 atau tinggi 20, lebar 20. Sini saya memakai rangka kayu. Oke, di sini saya pakai rangka kayu lebar 20, tinggi 40 cm. 40 mili, sorry. Ini dindingnya masih kurang dari 3,5 ya. Saya bikin naikin lagi sekitar 3,5 meter. Sudah, saya tarik lagi ke dalam rangka gypsumnya, rangka plafonnya, atau rangka ceilingnya bahasa Inggrisnya ya. Saya turunin sekitar 20 cm dari bibir atas dinding, atau 30 cm bisa ya. Sudah, lalu saya bikin plafonnya lagi, plafon gypsum. Oke, dihapus. Ini untuk shortcut SketchUp-nya sudah saya saya manual, saya bikin agar mempercepat pekerjaan kita menggambar. Misalnya kalau guru kalau hide, kita bikin manual, Ctrl H, kalau unhide, Ctrl Alt H. Bisa kita setting masing-masing dengan kebiasaan yang sering kita lakukan ya di preference dari SketchUp-nya. Oke, sudah. Oke, mungkin segitu saja kalau bagian dinding dari tahap pekerjaan fondasi sampai plafon sudah siap ya. Harusnya sebenarnya kan kalau kita pekerjaan di realita atau kenyataannya di lapangan harusnya kita bikin plafon kan belakangan itu. Jadi di gambar saya bikin plafonnya dulu, atap, harusnya kan atap dulu, selesai lantai desainnya kan terakhir juga tuh. Nah, keramik kan bisa desain terakhir.